Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat kita berjumpa lagi di dalam doa pagi yang diadakan secara online. Setiap waktu, setiap saat, mari kita terus belajar memperkaya iman kita dengan pengenalan akan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang melimpah, dan pagi hari ini kita akan meraih kembali janji Tuhan. Haleluya Yesus. Aku rindu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman
dan Roh Kudus ku kenal. Firman-firman dan Roh Kudus ku kenal. Terima kasih Bapa dalam surga, mengenal Tuhan melalui firman dan Roh Kudus. Itulah yang menjadi kerinduan kami, supaya kami dikenal sebagai orang-orang atau dikenal sebagai orang percaya pengikut Tuhan Yesus yang mengenal Tuhan dengan benar. Pada pagi hari ini kami datang kembali lagi ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur, banyak terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semalam Tuhan sudah menjaga, melindungi, bahkan menyertai. Dan pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami kembali. Dan kami sebelum memasuki hari yang Tuhan beri, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melayani Tuhan, kami rindu untuk mengisi hari-hari kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah dalam kehidupan kami siapkan tanah hati yang terbaik, agar kebenaran firman Tuhan jadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semuanya, dan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, kita akan kembali mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam suratan 2 Timotius pertama ayat 3 sampai 5. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan mewariskan iman. Saudaraku, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada Timotius, anak angkat atau dikatakan anak kekasih atau dikatakan anak didikan daripada Paulus. Timotius ini merupakan anak dari perkawinan campur, di mana ibunya adalah seorang Yahudi dan bapaknya itu adalah seorang Yunani. Itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa seorang Timotius yang dikatakan pemalu ini berubah menjadi salah satu pelayan Tuhan yang terkenal taat dan dapat menjadi teladan? Ternyata di balik semuanya ini ada tokoh-tokoh yang berperan membentuk iman dan kepribadian daripada Timotius. Orang ini adalah orang tua eksternal dan orang tua internal. Orang tua eksternal itu adalah orang tua angkat, atau dikatakan juga sebagai kakak rohani, atau dikatakan juga sebagai orang yang selalu membimbing Timotius kepada imannya yang semakin murni. Dan selanjutnya adalah orang tua internal, itu adalah neneknya dan ibunya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat dari peran orang tua eksternal dulu. Dan kita tahu bersama bahwa Timotius ini merupakan salah satu murid daripada Paulus. Jadi
Paulus dikatakan sebagai orang tua eksternal yang memiliki peranan dalam pembentukan iman daripada Timotius. Dalam Alkitab diketahui juga bahwa Timotius ini merupakan anak-anak rohani kesayangan daripada Rasul Paulus, mengingat Timotius ini tidak hanya tampil sebagai pemuda yang taat, tetapi juga memiliki karunia yang mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan pekerjaan Tuhan. Sehingga wajar apabila Paulus mengingatnya senantiasa. Itu ada di dalam ayat 1 bagian B. Bahkan ketika Paulus menjadi seorang tahanan yang ada di Roma, saudara, yang menantikan saat-saat kematiannya, ditinggalkan oleh banyak sahabat-sahabatnya, tetapi dia menanti, dia menunggu seorang anak didik, yaitu Timotius ini, saudara. Bahkan dia meminta Timotius untuk tetap setia pada kebenaran Injil dan datang secepat-cepatnya untuk bersama-sama dengan dia, di mana sementara menunggu-nunggu hidup terakhirnya di bumi ini. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 21 dikatakan, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Jadi Paulus benar-benar menanti anak didiknya ini, yaitu Timotius. Karena ketika Timotius dididik oleh Paulus, Timotius menunjukkan pertumbuhan iman yang baik dibanding orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah peran orang tua eksternal yang mendidik, yang membimbing Timotius menjadi anak muda yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Dan yang kedua adalah peran orang tua internal, ya saudara ya. Selain eksternal, tidak kalah penting adalah peranan orang tua internal di dalam keluarga. Sebab keluarga ini memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembentukan iman seorang anak. Dan orang tua internal ini, saudara, yang berperan di dalam pembentukan Timotius itu adalah tidak lain adalah neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Nah, siapakah Lois dan siapakah Eunike? Ya saudara, kalau Lois itu adalah seorang nenek Timotius, dan ini diduga sebagai ibu daripada Eunike. Lois ini adalah seorang Yahudi yang bertobat dan mengalami pembaruan hidup yang luar biasa, alami pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan pembaruan iman yang ada di dalam hidup daripada Lois ini ditransferkan atau diturunkan kepada sang cucu, yakni Timotius. Dan yang kedua adalah ibunya, yaitu Eunike. Eunike ini adalah ibu daripada Timotius yang telah mengajarkan Alkitab kepada Timotius ketika Timotius itu masih anak-anak. Itu ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau ke dalam keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi ibunya mengenalkan Timotius tentang iman itu dimulai dari Timotius masih kanak-kanak, ya saudara. Eunike adalah seorang wanita Yahudi, sehingga sangat wajar bila sejak kecil Eunike ini mengajarkan Alkitab kepada Timotius, di mana hal ini selaras dengan budaya yang bertumbuh dalam kehidupan umat Yahudi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, peran orang tua eksternal dan peran orang tua internal ini sangat mempengaruhi kehidupan daripada Timotius dalam pertumbuhan imannya. Sebuah pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada kita pada pagi hari ini. Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian serta iman kepada anak-anak selain pemimpin-pemimpin rohani, selain pendeta dan selain gereja. Oleh karena itu sudah selayaknya
orang tua, baik itu kakek, baik itu nenek, ayah, dan ibu, memberikan pengajaran bagi para anak cucu mereka yang bersumber daripada firman Tuhan. Dan terlebih dahulu memberikan teladan hidup bagi mereka. Mewariskan iman lebih berharga bagi anak cucu dibandingkan harta yang akan menjerat mereka di dalam kebinasaan. Saudara, di dalam Amsal 29 ayat 17 dikatakan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Pada pagi hari ini kita belajar daripada Timotius yang dididik oleh neneknya yang bernama Lois dan dididik oleh ibunya yang bernama Eunike, dan peranan orang tua angkat atau orang tua rohani yaitu Paulus. Sehingga Timotius ini dapat menjadi anak muda yang dipakai Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Arti untuk kita pada pagi hari ini, saudara, apabila kita mempunyai anak, mempunyai cucu, mari kita belajar untuk mendidik mereka, mewariskan iman kepada mereka, sehingga iman mereka benar-benar seperti para pendahulunya, tetap kuat di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita semuanya, dan biarlah pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang singkat ini jadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Belajar dari kehidupan Timotius yang pada masa mudanya dipakai Tuhan, di masa mudanya bisa memartakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Dan semuanya itu tidak terlepas dari para orang tua yang ada di sekelilingnya, yaitu orang tua rohani dan orang tua kandung. Oleh sebab itu Tuhan, belajar dari kehidupan Timotius, kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, rindu kami dapat menjadi berkat bagi anak cucu kami di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kepada kami yang dikatakan sebagai orang tua rohani, yang dikatakan sebagai orang tua di dalam keluarga, sepatutnya kami dapat mewariskan iman percaya kami kepada anak cucu kami, sehingga kami ketika dipanggil Tuhan nanti ada sesuatu yang dapat kami wariskan, yaitu warisan iman kepada anak cucu. Tuhan, mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Meskipun dalam perjalanan kehidupan kami belum sempurna, tapi biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini termeterai di dalam kehidupan kami, dan kami dapat mewariskan iman kepada anak cucu kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan beraktivitas. Apa yang akan kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan akan tolong. Kami percaya Tuhan akan buka jalan. Yang bekerja kiranya Tuhan yang akan memberkati. Yang sekolah Tuhan akan memberikan akal budi kepandaian yang dari Tuhan. Yang kuliah pun Tuhan juga tambahkan hikmat yang dari Tuhan. Yang melayani Tuhan juga akan terus singkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dikatakan menjadi satu tubuh, yaitu tubuh di dalam Kristus yang dapat melengkapi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan.
Pada pagi hari ini berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan melakukan setiap aktivitas di dalam setiap kehidupannya. Yang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang lemah Tuhan yang akan kuatkan, yang alami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar, yang cemas Tuhan yang akan hiburkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru dalam kehidupan kami. Kami siap memasuki hari yang baru, mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti. Tetaplah Tuhan berjalan di depan kami, memampukan kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, kami terlalu percaya Tuhan sudah menyediakan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memasuki hari yang baru. Bersama dengan Yesus, kami siap melakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin.